Cukup dengan Rp30.000 aja kita bisa mendapatkan 1000 lembar label ID seperti ini. Bahannya elastis, tahan air dan kuat. Harganya juga murah. Modalnya cukup murah, Rp30.000 dapat 1000 lembar seperti ini. Caranya saya akan bagikan di video ini. Kita bisa menancapkan label ID ini di pot seperti ini. Kita tancapkan di sini agar tidak bingung ID-nya. ID apa anggrek yang kita tanam, kita tancapkan aja di sini dan kita tulis ID-nya dengan spidol permanen, ataupun kita bisa menggantungnya seperti ini. Kita gantung, kasih tali dan gantung di pot seperti ini. Caranya mudah, dan jangan lupa ditekan tombol like and tombol subscribe-nya. Sekarang juga saya akan bagikan caranya bagaimana membuat label ID yang murah meriah dan mudah banget didapat untuk bahannya. Kita langsung lanjut ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini saya akan berbagi cara bagaimana membuat label ID seperti ini yang berkualitas bagus, lentur, elastis, tahan lama, tahan air, dan juga murah meriah. Selain itu bahannya mudah banget dapat, ada di sekitar kita. Beberapa alasan orang tidak memakai label ID, ada beberapa faktor. Yang pertama, anggreknya masih sedikit, jadi kita bisa mengidentifikasi anggrek tersebut. Jika teman-teman sudah mulai menanam anggrek di atas angka puluhan, misalnya 30 plant atau 50 plant, itu cukup sulit kita mengidentifikasi karena banyak kemiripan di antara anggrek yang satu dengan anggrek yang lain. Makanya diperlukan label ID seperti ini, label ID. Dan harganya cukup murah atau modalnya cukup minim, hanya Rp30.000 aja, bahkan Rp25.000 pun bisa. Kita bisa mendapatkan 1000 lembar label ID seperti ini, dan ukuran 1000 lembar itu untuk 1000 plant atau 1000 pot. Jika ukuran atau skala perkebunan 1000 pot atau 1000 plant itu cukup sedikit ya, tapi untuk skala rumahan 1000 pot seperti ini itu sudah cukup banyak dan hanya cukup Rp30.000 aja. Kenapa kita harus pakai label ID? Karena jika sudah mulai banyak anggreknya, sudah mulai menginjak di angka puluhan atau lebih, kita cukup sulit mengidentifikasinya, apalagi jika belum berbunga. Kecuali jika sudah berbunga seperti ini, kita mudah mengidentifikasi ini anggrek A, ini anggrek B, ataupun yang lainnya. Jika masih seperti ini, masih seedling, ini kan cukup sulit. Selain itu bisa juga menambah nilai tambah atau nilai jual pada anggrek tersebut jika ada label ID-nya. Tanpa label ID, jika kita mau menjual cukup sulit untuk menjualnya. Tapi jika ada label ID, anggrek sekecil ini pun bisa kita jual karena sudah tahu ID-nya, bunganya seperti apa, karakteristiknya seperti apa. Itulah salah satu manfaat label ID. Untuk label ID yang beredar di pasaran atau yang jual pabrikan, biasanya seperti ini bentuknya ya. Ini kenapa diruncingkan? Agar mudah menanamnya atau mudah menyimpannya di dalam pot. Jadi bisa kita tancapkan seperti ini jika tidak pakai tali. Jika kita mau memakai tali, bisa digantung seperti ini. Dan bahannya untuk yang pabrikan ini dari PVC lembaran atau kertas PVC. Jadi bukan kertas yang biasa, bukan kertas selulosa, tapi kertas PVC, sejenis bahan yang biasa digunakan untuk paralon di rumah kita. Cuman jarang yang jual secara lembaran, apalagi untuk eceran. Ini agak susah membelinya ataupun mencarinya. Kita bisa mengakalinya dengan fiber seperti ini. Nah, ini bahannya fiber, ini yang saya buat. Ini bahan plastik fiber. Kualitasnya tidak kalah bagus dengan PVC karena ini bahannya lentur, awet, tahan air, kuat. Untuk penamaannya, untuk penulisannya kita bisa memakai spidol permanen agar tahan air. Untuk bahannya sudah pasti pada tahu, hampir 90% orang sudah tahu bahan ini. Dan bahannya seperti apa? Bahannya seperti ini, bahan dasarnya. Nah, inilah fiber lembaran yang saya gunakan untuk membuat label ID. Dan ini sudah pasti familiar banget, ini sudah pasti pada tahu. Ini adalah fiber lembaran penutup pagar. Dan di mana-mana ada, hampir di setiap toko bahan bangunan ini tersedia. Jadi teman-teman bisa membeli yang seperti ini. Harganya kisaran Rp30.000, Rp25.000 sampai Rp30.000 tergantung jenis fibernya.
Dan untuk motifnya ada yang bermotif seperti ini, ada yang polos, ada juga yang lainnya. Dan saya sarankan yang lentur ya, jangan yang kaku, karena kalau yang kaku akan susah memotongnya. Jadi kita pilih yang lentur seperti ini. Untuk variannya boleh terserah ya, untuk warnanya opsional, terserah selera teman-teman. Untuk lebarnya 1 meter, lebarnya 1 meter dan panjangnya opsional. Kita bisa membeli 1 meter, 2 meter ataupun yang lainnya. Kita asumsikan 1 kali 1. Jika kita membeli 1 meter kali 1 meter itu bisa menjadi 1000 lembar label ID seperti ini. Caranya kita potong atau bagi 10 dalam 1 meter, kita bagi 10 cm untuk panjang label ID-nya seperti ini. Jadi saya memakai 10 cm panjang label ID-nya. Kita garis dulu, beri garis agar lebih mudah memotongnya. Nah, ini sudah saya potong. Ini lebarnya 10 cm. Jadi dalam 1 meter itu kan 100 cm. Jika kita memotong seperti ini sepanjang 10 cm, kita akan mendapatkan 10 lembar seperti ini. Dan dari 10 lembar seperti ini kita potong lagi 1 cm. Ini ukuran 1 cm sebesar ini. Kita beri garis dulu biar lebih mudah memotongnya. Jika kita membuat 1 cm, ukuran 1 cm, maka dari 1 lembar ini mendapatkan 100 lembar label ID seperti ini. Karena ini 1 meter 100 cm, jadi kita mendapatkan 100 lembar seperti ini atau 100 potong. Dari 1 lembar 100 potong, dan dari 1 lembar 1 kali 1 meter kita bisa mendapatkan 1000 lembar label ID jika kita memotongnya 1 cm. Untuk 1 cm sebesar ini ya, sedangkan saya membuatnya lebih besar, ini lebih dari 1 cm. Karena saya tidak ukur, terus terang ini saya tidak ukur karena untuk sendiri, jadi saya memotongnya secukupnya aja, opsional seperti ini. Kurang lebih 1,2 atau 1,3 cm untuk lebarnya, dan untuk panjangnya tetap saya ukur 10 cm seperti itu. Dan untuk melubanginya, kita kan beri lubang di sini. Kita bisa memakai solder agar lebih mudah. Kita bolangin dulu, lubangin dulu di sini, baru kita potong agar mudah memegangnya ya. Jadi kita bisa pegang seperti ini atau diinjak dengan kaki, lalu kita beri lubang, barulah kita potong. Setelah diberi lubang, kita potong. Nah, seperti ini. Kemudian kita runcingkan bagian ujungnya. Nah, sudah jadi. Tapi sebelumnya beri lubang juga ya. Kalau seperti ini juga bisa kita beri lubang seperti ini. Cuman agak susah memegangnya karena cukup lentur atau lemas. Lebih mudah memberi lubang saat masih lembaran seperti ini. Kita potong 10 cm kali 100 cm, kemudian kita beri garis sesuai dengan keinginan kita, boleh 1 cm ataupun 1,2 atau 1,3, terserah selera konsumen ya, terserah selera Anda maksudnya. Kemudian kita beri lubang dan kita potong seperti ini. Jadilah seperti ini hasilnya. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa memberi ID di sini, menamainya dengan spidol permanen. Jika kita memakai fiber berwarna terang seperti ini, kita bisa menamai dengan spidol berwarna hitam seperti ini. Jika memakai berwarna gelap, tentu saja kita memberi ID-nya dengan spidol berwarna putih. Atau jika mau warna yang lain juga gak masalah, banyak varian warnanya atau banyak pilihan warnanya untuk fiber seperti ini. Untuk yang bermotif atau yang polos itu ada di toko bahan bangunan, bisa dicari. Untuk yang bermotif seperti ini, contohnya yang tadi, ini yang bagian yang polosnya seperti ini, dan bagian yang berwarnanya seperti ini. Ini bagian yang berwarna, bagian yang bercorak di sini. Setelah saya potong seperti ini jadinya. Itu bisa beri nama di sini ataupun di baliknya, opsional. Sesuai dengan keselera Anda, di mana aja boleh. Dan untuk talinya, jika kita ingin menggantung pakai tali, kita juga bisa memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai. Nah, ini talinya cukup melentur, mudah diikat tapi kuat karena dalamnya adalah kawat tembaga. Ini adalah kabel. Ini saya dapatkan dari kabel WiFi seperti ini. Nah, untuk kabel WiFi tidak seperti kabel listrik. Jika kita buka bagian dalamnya akan seperti ini. Ini adalah kabel WiFi. Nah, seperti ini. Dalam satu kabel ada 4 pasang gulungan kabel kecil-kecil
Jadi dalam satu kabel ini kita bisa mendapatkan 8 buah kabel kecil seperti ini. Kita buka dulu dan kita potong dulu, sesuaikan dengan panjang yang kita inginkan. Lalu kita buka. Nah, jadilah seperti ini. Ini elastis tapi kuat, lentur tapi kuat. Kita tinggal masukkan ke label ID yang sudah kita beri lubang. Tinggal kita gantung di pot, ataupun tanpa kabel ini pun tidak masalah, kita bisa tancapkan di pot seperti ini ya, karena kita runcingkan bagian ujungnya agar memudahkan kita menyimpan label pada tanaman kita. Tidak hanya untuk anggrek, untuk yang lain pun bisa memakai ini, tidak masalah. Tapi yang paling sering banyak memakai label ID itu dari anggrek, karena anggrek itu banyak macamnya, sedangkan daunnya hampir mirip. Jika tidak memakai label ID, kita sulit mengidentifikasinya. Jadi buat teman-teman nggak perlu lagi susah-susah mencari label ID, kita bisa membuatnya sendiri. Kita bisa membuatnya sendiri di rumah dengan bahan yang mudah didapat dari fiber, bisa dibeli di toko bahan bangunan terdekat. Harganya bervariasi, kualitasnya juga bervariasi, tinggal pilih aja sesuai dengan yang Anda inginkan. Untuk warna dan yang lain-lainnya bisa dibeli di toko bahan bangunan terdekat. Sedangkan untuk kabel WiFi ini saya dapat dari teknisi WiFi. WiFi kan sudah banyak sekarang di mana-mana. Kita tinggal menghubungi atau kita menelepon aja teknisi WiFi dan kita bisa membeli kabel bekasnya. Kita hubungi dia, "Bang, ada kabel bekas gak? Kita butuh berapa meter ataupun sekian senti." Karena cukup banyak ya, dari satu kabel ini ada 8 lembar kabel kecil-kecil, jadi dalam 1 meter pun sudah cukup banyak. Kalau untuk skala rumahan sudah cukup. Itu mudah dapat, mudah banget, barangnya mudah, caranya mudah, udah saya bagikan. Jadi tinggal dicoba di rumah. Monggo silahkan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ditekan dulu tombol like-nya dan tombol subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.